yang bikin gua agak gedek ya, setelah update ke Android 15 itu AOD-nya itu agak redup loh teman-teman. Halo men, balik lagi ke channel gue ya. Dan ini adalah Infinix Note 40, HP yang rilis di tahun 2024. Gimana nih kalau dipakai di tahun 2026 ya? Nah, di video sebelumnya gue udah bahas soal performa main gamenya nih. Dan sekarang gue mau bahas soal UI-nya teman-teman ya. Jadi dipakai biasa gitu masih enak kan nih di tahun 2026 ini, gitu loh. Jadi simak aja terus yuk. Dan jangan lupa subscribe, oke? Oke, ini dia Infinix Note 40 teman-teman ya. Gue lagi pakai screen protector yang matte ini. Ini dari Ponmi. Jadi kalau beli kan dapat dua ya. Mau yang clear semua atau mix clear dan matte. Nah, gue mix clear dan matte, makanya kadang-kadang pakai yang clear, pakai yang matte gitu. Nanti gue taruh di deskripsi aja linknya. Nah, teman-teman bisa check out tuh. Menurut gue ya itu yang pas sih. Namanya Flex Glass, Flexible Tempered Glass teman-teman. Oke, yuk lanjut ya. Jadi untuk UI-nya teman-teman ya, si Infinix Note 40 ini pakai XOS 15.1.2. Awalnya itu XOS 14 ya teman-teman ya, di Android 14. Lalu upgrade dan ke Android 15 jadi XOS 15. Nah, ini dia teman-teman ya, versi Androidnya Android 15 gitu loh. Nah, setelah pindah ke XOS 15 lalu ya pembaruan terus nih hampir tiap bulan gitu, kalau enggak 2 bulan apa 3 bulan gitu, sampai pada akhirnya ke XOS 15 gitu teman-teman. Dan update dari XOS 14 ke 15 itu banyak banget perubahannya ya. Secara look itu, secara tampilan tuh udah beda banget. Sekarang gue coba bahas itu di sini ya. Nah, sebelumnya gue disclaimer dulu nih. Kalau ada yang salah silahkan koreksi aja, tulis di komentar, nanti kita diskusi bareng, oke? Dan sama-sama belajar pastinya. Tampilan awalnya kayak gini teman-teman ya, karena gue pakai yang Titan Gold, warnanya tuh yang lampu hello lighting itu aktif ya. Kalau yang hitam kan nggak aktif tuh ininya, hello lightingnya. Kalau yang Titan Gold aktif, makanya gue pilih yang gold gitu teman-teman. Sekarang ada yang 2 juta, ada yang 23, ada yang 18 kemarin dapatnya, ada yang 2,1 juta, macam-macam harganya. Cuman sekitar segitu ya. Dan ini tampilan halaman utamanya ya teman-teman ya. Temanya begini teman-teman, dan ini merupakan tema animasi ya. Jadi kalau kita kunci, nah gitu loh, kayak gini tampilan lock screen untuk tema bawaannya. Nah begitu teman-teman ya. Semenjak update ke Android 15, tampilan ini bisa resize icon teman-teman. Nah, contoh kayak gini nih, ditahan lalu ditarik tuh begitu ya. Sebelumnya nggak bisa, dan ini hanya bisa di tema bawaan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman download di Xteme atau di aplikasi tema itu nggak bisa resize icon begini. Ini berlaku di tema bawaan saja gitu teman-teman. Dan di tampilan utama ini kita cek dulu ya widget bawaannya nih. Klik, tekan dan tahan yang lama di area kosong ya, lalu klik widget. Di sini ada saran AI teman-teman ya. Saran AI itu aplikasi yang biasa kita pakai kadang-kadang munculnya, atau aplikasi yang kita butuhkan nih. Jadi si Infinix Note 40 ini mencoba mengerti penggunanya ya. Di sini tampilannya ada yang 8 icon, 4 atas 4 bawah kayak gini. Ada juga yang 4 icon. Kita coba yang 8 icon. Nah, ini yang 4 icon. Ini nggak selalu kayak gini tampilannya. Ini berubah-berubah. Nggak jadi patokan aplikasi yang sering dipakai teman-teman ya. Ya itu tadi, karena ini bentuk kayak AI, jadi ya dia mencoba mengerti penggunanya gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot masuk ke menu gitu, tiba-tiba dia munculin yang kita mau. Dan kalau diklik tahan lama muncul editnya ini apa nih. Nah tuh aplikasi yang sering digunakan, rekomendasi ini. Oke. Jumlah langkah, pembersih penyimpanan, baterai ponsel, macam-macam lah teman-teman ya. Itu folder saran AI. Lalu ada apa lagi? Klik tahan lama ke area yang kosong. Ada jam teman-teman. Nah jam ini bawaannya ya. Ada yang dengan gambar cuaca, suhu area sekitar, bulan, tanggal. Posisinya di pojok ini. Ini di tengah. Jadi di sini nih. Sama ini juga posisinya cuaca dan suhunya di atas ya.
bulan tanggalnya di bawah. Kalau ini kan bulan tanggalnya di atas. Ini posisi di tengah teman-teman. Ini posisi di tengah secara vertikal ya, vertikal horizontal sih. Sama dengan yang pertama tadi, cuman posisi di tengah. Dan ini jam digital, jam dunia. Sekarang gue lebih suka sih pakai yang ini ya, tambah ke layar utama, gitu teman-teman. Ini dihapus dulu coba biar ganteng. Bisa digeser-geser sih posisinya tuh. Lalu ada apa lagi nih? Widget, akses cepat nih. Ya gitu-gitu sih. Itu huruf, dan ini bersihkan dari Phone Master ya, bersihkan kaca. Gitu. Nah begitu teman-teman. Tuh ini, oh bukan caca, RAM berarti. Itu fitur halaman utamanya. Sekarang kita cek ke pengaturannya nih. Oh di sini ada gaya icon. Nah ini icon-icon ini dari tema teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngeklik ini, ya sama aja temanya berubah sebenarnya, bukan iconnya doang. Misal yang ini nih, retro newspaper. Nah tuh, ukuran ikonnya bisa disetting ya, mau sebesar apa, gitu. Terapkan coba. Dan apakah masih bisa resize icon? Coba yuk. Nggak ada pilihannya teman-teman ya. Jadi resize icon itu cuman di tema bawaan, oke? Dan bawahnya ini ada bentuk-bentuk icon ya, mau yang kotak tegas gitu kan dengan sudut lancip. Sudutnya bisa disetting. Nah tuh jadi bulat. Itu kan makin tinggi settingannya makin bulat. Gitu teman-teman. Dan ini yang sudut tumpul. Munculnya bukan setting sudut nih, ukuran iconnya. Kalau yang sudut tumpul kayak gini, ini yang kayak apa sih, lupa gua namanya ini nih. Oke begitulah tuh ya. Gue lebih suka yang kotak begini sih. Jadi settingannya selain yang kotak ini ya, itu nggak ada settingan radius sudutnya teman-teman. Nah gitu loh. Ada ukuran icon ya. Kalau yang misalnya kegedean gitu, udah setting agak kecil aja. Terapkan. Tuh begitu, jadi mengkotak ya. Oh, ada apa lagi sih? Ada wallpaper. Wallpaper ini wallpaper online. Ini wallpaper online itu dari aplikasi tema teman-teman ya. Jadi kalau klik itu kebuka di aplikasi tema. Oke. Wallpaper AI teman-teman. Jadi teman-teman bisa generate wallpaper di sini loh. Ya, bisa pembentukan ulang gambar dari gambar yang udah ada, diedit gitu, dirubah lagi modelnya jadi komik Amerika, jadi maca. Atau ini banyak banget itunya, presetnya gitu loh. Untuk hewan juga ada ya. Ini nanti bisa jadi wallpaper. Itu dari gambar yang udah ada ya, atau dari kata-kata. Nah tulis aja di sini. Misal nih, malam hari yang cerah. Kalau udah klik menulis dengan AI ya. Jadi semenjak update ke XOS 15 ini ya, itu Infinix Note 40 ini banyak fitur AI-nya teman-teman. Dan klik yang ini yang bawah nih yang buat. Kita tunggu dulu. Iya, semenjak XOS 15 tuh banyak banget AI-nya. Nah, kayak gitu nanti bisa digunakan sebagai wallpaper gitu loh. Oke ya, jadi untuk utak-atik halaman depannya udah lumayan banyak fiturnya. Jadi ini ada sekali pengambilan custom, jadi dari galeri nantinya. Pilih foto, nanti di edit resize gitu-gitu. Dan ini wallpaper statis. Wallpaper statis itu yang gak gerak ya teman-teman, bukan animasi ya. Ini banyak nih. Ini ada yang bawaan Google, ada yang bawaan HP mana nih, lupa nih. Ini yang Note 50 temanya. Gitu, ini pilihannya ya. Jadi kalau mau pakai wallpaper sendiri ya dipilih yang galeri atau yang ini nih, sekali pengambilan custom gitu loh. Ini yang animasi teman-teman. Animasi ya cukup dari ininya aja, bawaannya ya. Yang Mas Titan Gold tadi itu yang gue contohin, dari lock screen ke home screen itu ada animasinya. Ini ada warna oranye, hijau, hitam, obsidian, dan sentuhan ajaib. Itu bawaannya ya, gitu loh.
Dan ini portrait for good, bisa ngedit gambar kita jadi ada border gitu di objeknya, Mondrian dan sini warna gitulah. Jadi untuk customisasi wallpapernya udah banyak banget menunya ini XOS ini ke pengaturannya. Oke, mode layar utama teman-teman, ada dua mode klasik itu yang semua aplikasi itu ngumpul di home screen gitu ya. Kalau mode asset kita swipe ke atas nanti masuk ke menu gitu loh. Gua nggak mau ngaktifin ini, nanti repot, karena kalau habis mode klasik balik ke mode asset ini di home screen aplikasinya nggak hilang, masih ada, harus kita hapusin satu-satu gitu loh. Makanya biar aja lah. Dan ada orientasi layar asset yang tadi ya, yang masuk ke menu drag ke atas, mau ke horizontal apa vertikal, jadi dragnya ke samping apa ke atas. Ini bahkan aplikasi yang baru diinstal layar utama udah biasa klasifikasi aplikasi, jadi kayak ada laci-lacinya gitulah, aplikasi untuk perbankan, keuangan atau e-commerce, nanti ada laci-lacinya sendiri ya, ada kategorinya dipisah-pisahin. Kisi desktop, nah ini untuk ukuran icon di home screen, mau yang 5x6, 5 ke samping kalau nggak salah, samping sini, bawahnya 6, muatnya gitu. Apa yang cuma 4, bawahnya 6. Gue 5x6 karena biar padat aja. Nah ini ada penggunaan folder udah biasa ya. Kunci tata letak udah biasa juga. Jadi halaman utamanya nggak bisa diapa-apain nih. Pengaturan otomatis aplikasi. Jadi aplikasi yang udah dihapus itu geser aplikasi ya teman-teman. Dan kalau ngidupin ini jangan diaktifin kunci tata letaknya. Gaya icon tadi udah. Oh iya, di gaya icon tuh ada warnanya itu ya, warna defaultnya tuh. Jadi nggak gambar sesuai tema ya, kayak gitu tuh. Jadi backgroundnya putih, icon aplikasinya warnanya sesuai dia nih, atau ikuti warna sistem gitu loh. Jadi banyak banget ini. Kalau gambar chat begini berarti ikutin tema. Warna teks ini teks yang di bawah aplikasi ya. Misal gue coba di hitam, nah tuh kayak gitu tuh, bersihkan jadi hitam, dan jamnya juga berubah jadi hitam teman-teman. Jadi bukan cuma aplikasi yang berubah, si jamnya juga berubah. Bener sih, masih oke banget ya UI-nya ya, karena ya itu masih banyak banget lah. Jangan tampilkan teks. Nah, bersihkannya hilang kan. Tapi kalau di menu utama masih ada. Jadi untuk halaman utama aja itu. Ada pengaturan tema gelap ya. Jadi wallpapernya itu misal harusnya gambarnya terang, karena kita pakai tema gelap kayak gini, ya ada gelap-gelapnya gitu. Freezer. Nah, freezer ini gue nemu sih di XOS doang ya. Gitu loh. Freezer ini aplikasi ya kan, yang masuk ke freezer ini akan dibatasi dari latar belakang. Jadi si aplikasinya itu nggak mulai otomatis gitu teman-teman ya. X-Hide juga sembunyikan gambar dan dokumen. Ya tau lah teman-teman untuk apa ini fungsinya. Jadi fitur XOS itu udah kekinian sekali gitu. Dan ini aplikasi freezer teman-teman. Jadi tadi kalau di setelan utama nggak dihidupin, nggak di on, ini opsi ini nggak ada nih. Dan ada yang berubah dari aplikasi freezer ini teman-teman ya. Semenjak update ke Android 15, aplikasi freezer ini nggak bisa langsung buka aplikasi ya. Jadi kalau sebelumnya itu kalau kita klik aplikasi di dalam freezer ini itu masih ngebuka. Cuman nantinya kalau kita tutup nggak jalan di latar belakang, itu kan enak banget begitu ya. Nah semenjak update ke Android 15, XOS 15, itu kalau kita klik aplikasinya minta dicairkan dulu gitu, cair dulu ya kan. Ya kayak kita aja gimana sih kalau mau kerja gitu, cair dulu lah ya kan, buat ongkos lumayan. Aplikasi juga begitu ternyata, minta cairin dulu. Misal kita klik OK, nah itu muncul di home screen aplikasi yang dicairkan tadi tuh. Dan untuk memasukkan aplikasi ke freezer ini ya, cukup drag aja. Set. Nah udah masuk gitu. Ya kalau gue lebih suka yang lama ya freezernya ya. Kita nggak harus cairin dulu kan, bisa kaspon dulu. Nggak, maksudnya kita nggak harus ngeluarin aplikasi dari freezer dulu, harus aktifin ya temen. Nah ke control center. Nah control centernya begini, bulat-bulat, katanya sih mirip iOS ya. Gue nggak pernah pakai iPhone jadi nggak tahu. Di sini ada
pemutar media ya. Jadi kalau teman-teman nyalain film atau musik di background nanti di sini muncul gitu loh. Dan soal konektivitas di sini teman-teman, jadi satu, nggak usah nyari ke bawah-bawah, ada di atas semua. Dan ini penggunaan data ya, bisa kalian tentukan batasan data untuk per hari. Dan ini highlight lightingnya di sini teman-teman ya, bisa di off gitu loh ya, atau ditahan lama untuk setting selanjutnya begitu. Nah ini nggak ada teksnya ya, cuman kalau kita klik panah ke bawah ini, nah muncul tuh teksnya tuh gitu loh. Ini tema gelap, gue lagi aktifin tema gelap teman-teman. Proyeksi layar, ekstra redup. Jadi kalau kita udah ngeredupin layar tapi ternyata masih kurang redup, kita hidupin ekstra redup, udah nggak kelihatan tuh. Ada anti intip juga di sini, bisa dihidupin. Buka WhatsApp lah gitu, nanti di bagian ini aja yang lagi dibaca gitu teman-teman. Oke. Untuk ngeblurnya di sini, tingkat blurnya tuh, atau gelap banget. Untuk sekelilingnya ya. Ada NFC dan transfer instan. Nah, di update yang terakhir ini muncul fitur transfer instan teman-teman. Lalu kalau untuk tambahkan, nah ini masih banyak yang belum aktif nih. Ada ekstra redup, ini dikurangin ya. Dan ini banyak aplikasi yang belum aktif nih. Ada deteksi IGC, ada periksa plug review, wah macem dah. Ada smart translate, penghemat daya ultra, notifikasi, macam-macam. Jadi si XOS ini dari depan aja udah banyak banget fiturnya ya. Jadi maaf aja nih kalau videonya kelamaan gitu. Jadi rasio penyanggalan layarnya itu sampai 120 Hz tuh teman-teman ya, 120 Hz. Jadi nggak selalu nggak natif 120 Hz, bisa turun bisa naik gitu. Cuman mentoknya di 120 Hz. Dan di sini teman-teman ada kustomisasi kecepatan penyegaran aplikasi. Nah, kalau kita klik di sini, jadi teman-teman bisa nyetel refresh rate untuk aplikasi nih, kayak galeri 120. Kalau kita klik bisa muncul nih pilihannya, ada 60 Hz, ada 120 Hz. Gitu loh teman-teman. YouTube 120 Hz gitu loh. Game-game juga ada kalau nggak salah game. Tapi ya ini nggak patokan ya. Kalau aplikasinya nanti bakal support 120 Hz. Tergantung juga aplikasinya nih mentoknya semana. Misal kayak YouTube cuma support 60 Hz, ya udah 60 Hz di aplikasi YouTube gitu loh. Layar penuh untuk aplikasi. Jadi si aplikasinya itu bisa disetting otomatis atau tampilkan layar poni gitu loh. Tapi itu balik lagi ke aplikasinya ya, support atau enggak untuk buat full layar gitu. Nah untuk teman-teman yang kemarin ya sempat ngalamin apa sih notifikasi dari Palm Store atau muncul di sini gitu, bukan dari Play Store, ada dari Palm Store, Shopee, TikTok iklannya. Gue punya sedikit tips nih. Kita ke pengaturan, ke privacy, scroll yang paling bawah nih ke lainnya, lalu scroll lagi ke iklan. Nah ini hapus ID iklan. Kemarin udah gue hapus ya, ini gue munculin lagi tadi sih buat tutor sini, cuman iklannya nggak muncul-muncul. Hapus aja ID iklan gitu loh ya kan. Itu gue udah pakai cara itu ya, dan nggak muncul-muncul teman-teman. Dan untuk tampilan pengecasan nih teman-teman. Nah, kalau layarnya lagi aktif begini ya, home screen-nya muncul opsi pengecasan itu di sini. Di Dynamic Island teman-teman. Nah, kalau kita klik kayak gini nih, itu ada muncul pilihan tuh pengisian daya suhu rendah, yang ini AI. Jadi ntar dia yang nentuin sendiri mau cepat mau lambatnya. Dan ini hyper teman-teman. Hyper tuh cepet gitu loh ya. Kalau layarnya dalam keadaan mati teman-teman ya. Nah ini muncul kayak gini pilihannya di sini gitu loh. Dan kalau lagi ngecas ini ada tampilan begini nih. Nah screensaver ini bisa ganti-ganti ya, maksimal 3 foto gitu teman-teman ya. Ini aktif kalau lagi ngecas doang. Di setelan teman-teman ya settingannya. Di wallpaper dan personalisasi, dan ini nih selalu tampilkan tuh, selalu tampilkannya dihidupkan. Tampilan landscape aktif,
Nah, ada opsi ini mau nampilin jam doang apa foto. Kalau foto dia bisa 3 foto kayak gitu teman-teman. Nanti nah kayak gitu tuh, nampilin gambar foto-foto begini nih kalau lagi ngecas ya. Always on display, jadi masih di menu selalu tampilkan. Itu banyak opsinya ya. Ini AOD saya tuh, ini bisa custom foto juga teman-teman, video atau foto gitu loh. Nah, untuk custom video atau foto pribadi ya, di sini teman-teman scroll ke bawah nih, kustomisasi pribadi gitu loh. Dan yang bikin gua agak gedek ya, setelah update ke Android 15 itu, AOD-nya itu agak redup loh teman-teman. Banyak sih sebenarnya fiturnya nih, banyak banget. Jadi kalau mau dibahas tuh bakal lama nih. Intinya XOS 15 Infinix Note 40 di tahun 2026 itu masih layak banget teman-teman. Banyak customisasinya, banyak fiturnya teman-teman ya. Belum fitur AI nih, kayak gini contohnya si Volax. Hai Volax. Nah, AI juga makin oke ya. Kamu coba bikin rame video channel saya dong. Nah, tuh gitu teman-teman ya. Jadi kalau kata gue masih oke banget ya S15 di Infinix Note 40 2026 ini ya, masih oke. Pokoknya gitulah, dari refresh rate yang tinggi sampai 120 Hz, tampilan yang enak nih, menu-menunya, customisasi icon, resize-nya, tadi setelan charger, ada mode landscape kalau lagi ngecas, AOD-nya biarpun agak redup ya, nggak masalah lah. Dan ya lumayan ringan sih untuk UI-nya teman-teman ya. Masih banyak banget nih kalau dirinciin mah, intinya sih gitu aja lah. Apalagi nanti kan dapat XOS 16 di Android 16 ya, gua rasa masih oke banget. Oke. Jadi mau beli second Infinix Note 40 ya silakan. Masih sangat layak di 2026 ini. Oke. Oke teman-teman. Jadi berikutnya mau dibahas apa lagi nih Infinix Note 40 di 2026 ini ya. Apalagi kira-kira yang masih worth it di Infinix Note 40 itu, silahkan komentar aja. Dan jangan lupa koreksi video gue ini, tulis di komentar. Dan see you, bye.